Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab program linear ini, kita akan telah mempelajari ada daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear, juga telah mempelajari mengenai sistem pertidaksamaan linear yang satu variabel. Nah, sekarang kita menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif. Nah, fungsinya untuk menentukan nilai optimum itu apa sih? Nah, fungsi dari nilai optimum itu biasanya kalau dalam kehidupan nyata itu bisa dalam proses kayak produksi atau kegiatan belanja yang kayak gitu juga, itu ternyata kita melibatkan nilai optimum atau fungsi objektif. Di sini salah satu contohnya itu kegiatan di perusahaan, pabrik tempat produksi. Ini terkait kan biasanya memaksimalkan keuntungan. Ini merupakan salah satu tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, untuk menentukan besarnya keuntungan, kapan sih keuntungan itu akan maksimal, saat produksinya berapa. Dalam satu pabrik kan tidak hanya memproduksi satu benda saja, biasanya ada beberapa barang mungkin yang diproduksinya. Yang diperhatikan ada biaya untuk mesinnya, biaya produksinya, untuk membayar karyawannya, ataupun bahan mentahnya misalkan. Nah, itu akan diperhitungkan di sini. Nah, misalkan kayak gini. Di pertemuan sebelumnya kan kita telah mempelajari cara menentukan model matematika dari masalah nyata. Nah, sekarang selain menentukan nilai model matematika, kita juga di sini akan menentukan keuntungan paling besar yang bisa diperoleh. Misalkan, seorang pengusaha mempunyai modal Rp1.600.000 dan 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah 20 lembar papan dan 8 lembar papan. Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah Rp80.000 dan Rp40.000. Sedangkan untuk keuntungan bersih untuk setiap lemari dan meja yang terjual adalah Rp17.500 ini untuk lemari dan Rp8.000 ini untuk yang meja. Nah, di sini buatlah model matematika untuk masalah tersebut dan tentukan keuntungan bersih paling besar yang bisa diperoleh. Jadi berapa banyak meja yang harus diproduksi atau lemari yang harus diproduksi. Nah, kita mulai. Sama seperti sebelumnya, di sini kita misalkan dulu. Yang diproduksi di sini kan ada dua, ada lemari dan meja. Kita misalkan X, ini sebagai banyaknya lemari yang akan diproduksi. Sedangkan untuk Y, ini banyaknya meja yang diproduksi. Nah, lalu kita buat tabel lagi. Hati-hati untuk membuatan tabel, jangan ketukar posisinya ya. Tapi kalau misalkan lemari di sini, meja di sini, persediaan atau di sini, tapi yang sebelah sini jadi di atas, ini boleh saja, tapi hati-hati. Berarti nanti menariknya bukan ke pinggir, tapi ke bawah. Kalau ini ditukar posisinya. Nah, sekarang kita perhitungkan dulu biayanya. Untuk membuat lemari, tadi kan ada biayanya itu Rp80.000 dan untuk meja Rp40.000. Ini untuk lemari dan ini untuk meja. Nah, kan si pengusaha ini dia punya persediaan modalnya itu Rp1.600.000. Berarti persediaan di sini Rp1.600.000. Ini untuk biaya. Selanjutnya untuk bahan. Untuk membuat lemari, ini ada 20 lembar papan dan untuk meja ada 8 lembar papan. Lemari 20 dan untuk meja ada 8 lembar papan. Nah, jumlah papan yang tersedianya berapa? Ada 360. Simpan di sini. 360. Nah, di akhir di sini ada keuntungan bersih atau labanya setiap terjual satu buah lemari itu 17.500. Nah, dan untuk meja
labanya itu 8.000. Kalau yang ini, kolom yang sebelah sini dikosongkan aja ya. Ini nggak akan keisi. Persediaan keuntungan itu tak terbatas, jadi nggak harus kalian isi. Nah, di sini kita tulis lagi sistem pertidaksamaannya. Ingat, karena di sini kolom persediaannya di sebelah sini, berarti kita tariknya ke pinggir, ke sini. Jadi, dari persamaan pertama, 80.000 X ditambah 40.000 Y kurang dari atau sama dengan 1.600.000 rupiah. Nah, kenapa di sininya harus kurang dari? Kurang dari atau sama dengan? Karena kan paling banyak itu 1.600.000. Boleh kan kalau 1.600.000? Atau kurang. Nggak boleh lebih. Karena kalau lebih nantinya mungkin modalnya tidak tersedia, harus meminjam dulu. Nah, jadi di sini tandanya kurang dari atau sama dengan. Ini kan coba kalian lihat, ini terlalu besar nih koefisiennya. Puluhan ribu semua yang sebelah sini. Sebenarnya ini bisa kita sederhanakan. Coba lihat yang sebelah sini, ini bisa dibagi berapa? Karena kebetulan ini bisa dibagi 40.000, ini juga bisa dibagi 40.000, ini juga bisa dibagi 40.000. Atau di sini kita cari EPB-nya. Sehingga kalau disederhanakan, bentuknya itu jadi 2X tambah Y kurang dari atau sama dengan 40. Nah, sekarang ini jadi lebih sederhana bentuknya. Sekarang dari pertidaksamaan kedua, dari jumlah bahan. Nah, 20X tambah 8Y kurang dari atau sama dengan 360. Ini juga sama, tandanya kurang dari atau sama dengan. Bisa disederhanakan? Berarti masih bisa dibagi 4 ya. Berarti kalau 20 dibagi 4, jadi 5, yang ini jadi 2, yang ini jadi 90. Nah, dan syarat lainnya, X dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. Jumlah lemari dan meja yang diproduksi ini paling sedikit 0 atau enggak sama sekali, paling banyaknya masih banyak sih, lebih dari 0. Nggak mungkin negatif, karena nggak ada produksi lemari negatif sekian, atau produksi lemari meja negatif sekian. Nggak ada. Karena itu di sini keterangan untuk X dan Y-nya haruslah lebih dari atau sama dengan 0. Dan syarat lainnya, X dan Y-nya anggota bilangan cacah. Kenapa nggak real? Kalau di pertemuan pertama kita, kalau secara aljabar kebanyakan kita menulisnya anggota bilangan real ya. Kalau bilangan real itu semua bilangan yang ada di garis bilangan, baik itu positif, negatif, desimal, pecahan, bentuk akar positif itu ada merupakan bilangan real. Tapi kan di sini lemari dan meja nggak ada yang pecahan, nggak ada yang setengah lemari atau setengah meja, 0,5 lemari atau 1/4 meja, itu nggak ada. Karena itu untuk X dan Y-nya haruslah anggota bilangan cacah. Bilangan cacah itu yang kayak gimana? 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, selain ini kan udah ketemu nih sistem pertidaksamaannya. Nah, tapi di sini juga disebutkan keuntungan bersihnya untuk lemari 17.500 dan untuk meja 8.000. Berarti bisa kita tulis lagi di sini. Keuntungan bersihnya. Nah, yang ini disebut sebagai fungsi tujuan. Bentuk umumnya biasanya tulis kayak gini. Mau Z boleh, misalkan di sini fungsi Z-nya itu AX tambah BY. Berarti kalau berdasarkan ini, Z sama dengan 17.500X tambah 8.000Y. Kalau yang ini jangan dikecilkan seperti yang tadi. Karena ini langsung berupa nilai, nantinya menentukan nilai akhirnya. Kalau dikecilkan, takutnya nanti kalian lupa untuk mengubah lagi ke bentuk awal. Nah, yang bentuk fungsi tujuan ini nantinya dapat dimaksimalkan
atau diminimumkan. Ketika di fungsi tujuan itu dapat dimaksimalkan atau diminimumkan, ini disebutnya sebagai fungsi objektif. Jadi, fungsi objektif ini suatu fungsi tujuan yang akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita kan udah menentukan tadi fungsi objektif itu suatu fungsi yang untuk menentukan penyelesaiannya nantinya akan dimaksimumkan atau diminimumkan. Nah, untuk menyelesaikannya, kita akan mempelajari cara menentukan nilai optimum di sini. Nilai optimum dapat diselesaikan dengan dua metode. Ini bebas, kalau nanti di akhir silakan kalian pilih metode mana yang paling mudah. Ada metode uji titik pojok, dan ada lagi metode garis lidik. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari metode uji titik pojok. Atau di buku lain juga ada yang menyebutnya uji titik sudut. Jadi kalau uji titik pojok atau uji titik sudut itu sama aja. Nah, tadi kan nilai fungsi tujuan itu bentuknya kayak gini, AX tambah BY, itu kan akan dibandingkan. Ketika nilainya nanti diperoleh, nilai terbesar itu merupakan nilai maksimum, dan nilai terkecilnya itu merupakan nilai minimum. Nah, untuk menyelesaikannya, kita tulis lagi sistem pertidaksamaan yang tadi, dan fungsi objektifnya. Di sini kita menentukan berapa sih banyaknya meja dan lemari yang harus diproduksi supaya keuntungannya maksimum. Dan berapa keuntungan maksimum yang bisa diperoleh dengan modal segitu. Nah, di sini untuk menyelesaikannya, langkah pertama kita lakukan serupa seperti menentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Langkah pertamanya, menentukan himpunan penyelesaian itu kita cari titik. Nah, ingat lagi, di sini kan ada dua buah persamaan. Dari pertidaksamaan kita ubah dulu ke persamaan semuanya untuk memperoleh titiknya. Dari persamaan pertama, 2x tambah y sama dengan 40, kita misalkan lagi saat x-nya 0 atau saat y-nya 0. Berarti kalau saat x-nya 0, berarti yang ini kita tutup, y-nya sama dengan 40, sehingga diperoleh titiknya 0,40. Lalu sekarang saat y-nya 0, berarti 2x sama dengan 40. X-nya 40 dibagi 2, 20. Sehingga diperoleh titik 20,0. Ini dari persamaan yang pertama. Lalu sekarang persamaan kedua. 5x tambah 2y sama dengan 90. Ulangi langkah yang sama. Berarti kita misalkan saat x-nya 0 atau saat y-nya 0. Saat x-nya 0 berarti 2y sama dengan 90, y-nya 90 dibagi 2. 45. Jadi diperoleh titik 0,45. Lalu sekarang saat y-nya 0. 5x sama dengan 90, berarti x-nya 90 bagi 5, 18. Sehingga diperoleh titiknya 18,0. Nah, kan udah ketemu nih ada 4 buah titik. Sekarang tinggal kita gambar lagi pada koordinat. Nah, pada bidang kartesius ini kita gambar titik-titiknya. Kalau menentukan titik ininya ini bebas. Ini cara lebih mudahnya kita bandingkan di sini nilai x, ini kan 0 x-nya. Ini 20, ini 0, ini 18. Oh, berarti untuk x paling banyak 20. Nah, berarti kalau mau ke 20, kalau mau ditulis 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 20 itu juga boleh. Tapi nanti kepanjangan gambar grafiknya. Ya udah kita ringkas aja. Kalau mau loncat 4, berarti semuanya loncat 4. Kalau loncat 2 semua. Harus konsisten ya. Nah, kalau yang Y di sini kan ada 40, ini 0, ini 45, ini 0. Berarti Y paling banyak ada 45 ya tadi.
Kalau 45 bebas, mau loncat 55 boleh, mau 33 boleh, ataupun biar lebih mudah udah aja 10-10. Nah, tinggal kita tentukan lokasi koordinatnya. Untuk yang pertama 0,40, berarti X-nya 0, Y-nya 40. Hati-hati jangan sampai ketukar posisi X dan Y ya. X, Y. Berarti X-nya 0, berarti di sini. Y-nya 40. Nah, titiknya ada di sini. Lalu yang kedua titiknya 20,0. Sekarang X-nya yang 20, Y-nya 0, berarti sejajar atau ini berimpetan dengan subuh X ya. Nah, kita tarik garis. Garisnya ini nggak putus-putus ya, karena di sini ada tanda sama dengannya di bawahnya. Nah, sekarang kita menentukan daerah penyelesaiannya. Yang harus kita blok, hilangkan itu daerah yang sebelah mana. Nah, coba lihat ke sini. Ini daerah ini yang diminta yang kurang dari. Kurang dari berarti yang sebelah sini. Sebelah sana kita tutup. Lalu yang kedua, 5X sama 2Y kurang dari atau sama dengan yang ini tandanya. Berarti kita tulis lagi koordinat titiknya. 0,45. X-nya 0, Y-nya 45. Nah, berarti 45 ada di sekitar 40 sama 50 ya, di tengah-tengahnya. Lalu koordinat berikutnya 18,0. 18 berarti ada di tengah-tengah ini. Nah, tinggal tarik garis. Nah, kita lihat lagi ke sistem pertidaksamaan ya. Yang diminta daerah yang kurang dari. Berarti daerah sini kurang dari. Daerah sana kita blok. Diminta juga X dan Y-nya lebih dari atau sama dengan 0. X-nya lebih dari 0 berarti sebelah kanan. Y-nya lebih dari 0 berarti sebelah atas. Nah, jadi udah ketemu nih. Himpunan daerah penyelesaiannya itu yang sebelah sini. Yang gambar putih ini. Ini baru menentukan daerah penyelesaian. Kita masih jauh kalau menentukan berapa besar keuntungannya. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari grafik yang tadi, ini kan udah ketemu nih. Daerah penyelesaiannya. Nah, untuk menentukan nilai maksimum, nanti keuntungan maksimumnya, di sini kita menggunakan metode uji titik pojok, yaitu dengan cara di sini kita menandai dulu pojok-pojok dari daerah penyelesaiannya. Berarti kan ada di sini, dan di sini. Bu, misalkan kenapa nggak di sini? Itu juga masih bisa, tapi kan nggak mungkin kita uji untuk semua titik. Jadi di sini kita uji titik pojoknya. Kok nggak 0,0? Berarti kalau 0,0 di sini nggak produksi sama sekali. Berarti ini jangan digunakan. Kecuali kalau dimintanya yang minimum, ini mungkin bisa. Tapi karena dimintanya keuntungan maksimum, berarti kita cari titik-titik pojok yang lain selain 0,0. Nah, di sini kan koordinatnya 0,40. Kalau yang di sini udah diketahui juga 18,0. Nah, sedangkan yang di sana, yang ini belum diketahui. Hati-hati dalam menggambar juga nantinya kita tidak bisa, oh ini pas di sini misalkan. Jadi bisa ditebak. Enggak juga. Karena belum tentu nanti tergantung skala gambar yang kalian buat. Kalau nanti kalian gambarnya jarak loncatannya misalkan ini skalanya nggak sama, maka nanti hasilnya bisa berbeda pula. Nah, untuk menentukan nilai titik yang ini, koordinatnya, kita menggunakan ada metode eliminasi, substitusi, ataupun gabungan. Sama seperti cara kalian menentukan nilai X dan Y pada sistem persamaan linear dua variabel, SPLDP. Nah, dari pertidaksamaannya kita ubah dulu ke persamaan. Karena ini kan di titik ini dilewati oleh garis ini sama garis ini. Sehingga ada dua buah persamaan garis. Kalau misalkan dilewati garis lain misalkan, berarti harus dicari juga persamaannya. Karena
kebetulan titik yang ini dilewati oleh dua buah garis yang ini, berarti persamaan garisnya juga yang ini. Di sini kita cari nilai X dan Y. Mau pakai metode substitusi, eliminasi, ataupun gabungan, silahkan bebas. Asal nanti nilai X sama Y-nya ketemu, karena pasti sama nilainya. Nah, di sini kalau misalkan Ibu lebih mudah pakai gabungan aja. Nah, berarti di sini kita hilangkan salah satu variabel. Mau X dulu boleh, Y dulu boleh. Nah, di sini kan ada yang lebih mudah nih, tapi ini koefisiennya 1, kalau yang ini 2. Berarti lebih mudah kita kalikan aja. Biar sama, yang atas dikali 2, biar sama-sama nantinya. Yang bawah dikali 1. Kalau yang atas dikalikan semuanya ya, bukan hanya untuk yang ini aja. Yang 2 juga dikalikan, yang sini juga dikalikan, 40 juga dikalikan dengan 2. Jadi nanti hasilnya 4X tambah 2Y sama dengan 80. Kalau yang bawah ini tetap. Nah, sekarang ini ada 2Y, ini 2Y. Supaya habis, tandanya harus dikurang atau ditambah. Nah, berarti supaya habis, 2Y kurang 2Y kan habis. Berarti harus tandanya dikurang ya. Nah, sehingga ini habis, tinggal sisa yang X saja. 4X dikurangi 5X, negatif X. 80 dikurangi 90, negatif 10. Jadi negatif X sama dengan negatif 10, X-nya 10. Nah, udah ketemu nih nilai X. Untuk memperoleh nilai Y, lebih mudah kita langsung substitusikan aja. Substitusikan nilai X, bebas mau ke persamaan yang mana aja. Nah, misalkan ke persamaan 2X tambah Y sama dengan 40. Kita ganti nilai X-nya dengan 10. Nah, kayak gini. Berarti 2 kali 10, 20. Ditambah Y sama dengan 40. Berarti Y-nya 40 dikurang 20, yaitu 20. Nah, jadi ternyata koordinat titik yang ini itu X-nya 10, Y-nya 20. Nah, sekarang udah ketemu. Ada 3 buah titik pojok yang digunakan. Selanjutnya, kita tentukan. Tadi kan ada bentuk nilai fungsi objektifnya itu yang ini. 17.500X ditambah 8.000Y. Nah, untuk titik-titiknya kita tulis lagi. Di sini yang titik pojoknya kan ada 0,40, 10,20, 18,0. Ada 3. Sekarang kita ganti nilai X sama Y-nya. Untuk dari yang pertama, kita ganti X-nya dengan 0, Y-nya dengan 40. Berarti 17.500 kali 0 ditambah 8.000 kali 40. Ini habis. Dikalikan 0 pasti 0. 8 kali 4, 32, simpan 0 ya, ada 4. Nah, jadi 320.000 ini dari titik 0,40. Ulangi langkah serupa untuk titik yang lainnya. Berarti untuk yang ini, X-nya ganti dengan 10, Y-nya ganti dengan 20. Berarti yang ini tinggal dikalikan 17.500 kali 10, 175.000 ditambah 8.000 kali 20, 160. 160 ditambah 175.000. Jadi hasilnya ini. Nah, untuk yang terakhir sama. Ternyata dari ketiga titik pojok yang ini diperoleh hasil tertingginya itu yang ini. 335. Jadi kesimpulannya, keuntungan bersih paling besarnya 335.000. Jadi keuntungan paling besar yang bisa diperoleh dari proses produksi tersebut sebesar 335.000. Saat kapan? Nah, hal ini akan tercapai jika memproduksi 10 lemari dan 20 meja. Nah, seperti itu. Silakan kalau ada yang kurang dipahami, diulangi lagi videonya. Untuk latihan, silakan dikerjakan pada buku catatan dan diupload ke Google Classroom ya. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.